Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai elektroforosis, di mana anggota dari kelompok ini yang pertama adalah Nanda Pradana Aji Pangestu, yang kedua Ziana Mumtaza, kemudian Riza Putri Wahyuni, Muhammad Sultan Akbar Samudra, Nisaul Mufida, dan yang terakhir adalah Sofa Nihayatur Ridho. Prinsip dasar elektroforesis. Banyak senyawa dalam bentuk molekul yang mudah terionkan seperti amino acid, protein, nukleotid, dan nukleik asid. Senyawa atau partikel bermuatan dalam medan listrik yang bermuatan negatif akan bergerak ke anode, dan yang bermuatan positif akan bergerak ke katoda. Contoh dasar. Jika dalam larutan NaCl dimasukkan dua elektrode yang berlawanan, yaitu positif dan negatif, dengan suatu perbedaan potensial, maka ion-ion yang bermuatan positif Na bergerak menuju kutub negatif atau katoda, dan ion-ion tersebut bermuatan negatif atau Cl akan bergerak ke arah kutub positif atau anoda. Molekul-molekul dapat bermuatan positif atau negatif, misal protein dan turunannya. Molekul yang tidak bermuatan merupakan lemak dan karbohidrat. Dalam hal ini, molekul-molekul yang bermuatan juga bergerak ke arah kutub-kutubnya dengan kecepatan tertentu yang dapat berbeda-beda. Muatan yang dibawa oleh ion atau molekul sangat tergantung pada lingkungannya. Pada keadaan netral, ion dan molekul dikatakan tidak bermuatan. Keadaan asam, ion dan molekul lebih banyak bermuatan positif, sehingga jika dielektroforesis akan bergerak ke arah kutub negatif. Pada keadaan basa, ion dan molekul lebih banyak bermuatan negatif, sehingga jika dielektroforesis akan bergerak ke arah kutub positif. Pada keadaan netral, ion dan molekul jika dielektroforesis tidak menyebabkan mobilitas, sehingga perlu larutan penyangga atau buffer 0,05 sampai 0,10 molaritas. Jika molaritas larutan buffer tinggi, maka pemisahannya baik, pita-pitanya sempit. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak ion dan molekul, besarnya tekanan medan listrik. Yang pertama, jumlah muatan yang dibawa oleh ion. Yang kedua, koefisien friksional atau gesekan. Yang ketiga, viskositas larutan. Yang keempat, ukuran, berat dan besar ion berhubungan dengan massa dan sebagainya. Berhubungan juga dengan faktor densitas muatan. Cm ion atau molekul makin besar, maka ion atau molekul tersebut bergerak lebih cepat. Yang terakhir, besarnya voltase dan aliran listrik atau besarnya tekanan medan listrik yang digunakan untuk elektroforesis makin tinggi. Nah, teknik elektroforosis sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah elektroforosis batas bergerak atau moving boundary. Kemudian yang kedua, elektroforosis zona atau biasa dikenal dengan elektroforosis wilayah. Dan yang ketiga adalah elektroforosis tirai. Berhubung yang sering digunakan adalah elektroforosis batas bergerak dan zona, maka pada pembahasan ini kita fokuskan pada elektroforosis batas bergerak dan elektroforosis zona. Nah, untuk pembagian teknik elektroforosis yang pertama yaitu elektroforosis batas bergerak atau moving boundary. Nah, pada elektroforosis ini atau biasa juga disebut sebagai elektroforosis larutan, kita perhatikan gambar yang di bawah. Itu ada sebuah bejana di mana bejana tersebut itu diisi sama larutan penyangga yang mengandung makromolekul. Misalnya kita memakai contoh asam amino gitu ya. Nah, kemudian ketika si bejana ini dialiri sama arus listrik, asam amino yang mengandung muatan negatif, dia akan berkumpul di kutub katoda. Kemudian kalau asam amino ini mengandung muatan positif, dia akan berkumpul pada kutub katoda. Nah, kecepatan migrasi dari makromolekul ini dapat diukur dengan jalan melihat terjadinya pemisahan dari molekul. Nah, ini biasanya itu terlihat di pita yang diletakkan di dalam pelarut.
Nah, kita pada pembahasan selanjutnya yakni elektroforosis zona atau wilayah. Teknik ini merupakan teknik yang menggunakan bahan padat. Kalau tadi elektroforosis batas bergerak menggunakan bahan tidak padat, kalau ini menggunakan bahan padat. Fungsinya sebagai media penunjang yang dia itu berisi oleh larutan penyangga. Nah, media penunjang ini kan berupa bahan padat. Dia bisa berupa gel agaros, gel pati, kemudian gel poliakrilamid atau kertas selulosa poliasetat. Kemudian itu kan ada penghubungnya high voltage DC power. Nah, itu merupakan muatan listriknya yang menghubungkan seperti itu. Kemudian elektroforosis zona ini disebut juga biasa juga disebut sebagai elektroforosis gel. Ada dua model, yaitu horizontal dan vertikal. Kita gambar ke bawahnya itu, kalau yang horizontal tandanya itu dia kayak tiduran gitu. Nah, kalau yang vertikal dia berdiri. Nah, metode yang biasa digunakan itu metode yang elektroforosis zona model horizontal. Kenapa? Karena dia mempunyai beberapa keuntungan. Selain peralatannya yang lebih sederhana, kemudian harganya yang relatif murah, hasil pemisahannya itu juga lebih baik dibandingkan dengan vertikal gel. Elektroforosis zona atau wilayah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada elektroforosis kertas. Di sini kertas dijadikan sebagai fase diam dan partikel bermuatan dijadikan fase gerak, terutama ion-ion kompleks. Pemisahan ini terjadi akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Elektroforosis kertas menjadi fase pertama dari perkembangan elektroforosis zona. Pemisahan dapat dilakukan terhadap asam amino, peptida, nukleotida, dan ion-ion logam yang kecil. Baik, pada dasarnya prinsip kerja elektroforosis kertas itu terdiri dari 2 item. Yang pertama adalah power pack dan yang kedua adalah sel elektroforosis. Nah, power pack itu memberikan arah arus yang stabil dengan tetap mengontrol tegangan arus listrik yang diberikan. Sedangkan sel elektroforosis terbentuk dari 2 perangkap wadah yang memiliki 2 elektrode. Pertama, anoda yang bermuatan positif dan katoda yang bermuatan negatif. Keduanya dihubungkan ke power pack melalui pita tertentu atau kabel. Nah, kemudian disiapkan selembar kertas yang panjang dan dibasahi oleh larutan buffer yang sudah diatur pH-nya. Larutan itu diteteskan tepat pada tengah-tengah kertas tersebut. Kemudian kertas itu diletakkan pada sel elektroforosis. Biarkan kedua ujung kertas itu tercelup sempurna pada sel elektroforosis. Kemudian pada wadah sel elektroforosis diberikan penyanggah tertentu pada ujung masing-masing kertas supaya posisinya tetap berada pada tempat yang sama, dan ditambahkan larutan buffer agar arus listrik dapat mengalir. Lalu ditutup dengan penutup transparan agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan atau hal-hal gangguan dari luar. Kemudian baru daya listrik tersebut dinyalakan atau power pack-nya, dan sampel itu ternyata mempunyai 2 muatan. Pertama, muatan positif dan muatan negatif. Partikel yang bermuatan negatif akan menuju elektrode bermuatan positif, di mana di sini adalah anode, dan partikel yang bermuatan positif akan menuju elektrode bermuatan negatif atau katode. Proses ini tuh dilakukan selama kurang lebih 16 sampai 18 jam. Lalu
kertas itu dikeluarkan. Nah, kertas tersebut dikeluarkan dan dipasang pada alat pendukung padat seperti aseton atau metanol. Nah, pada saat ini protein pemisah tidak terlihat, sehingga untuk menunjukkannya harus dimasukkan kembali ke wadah yang berisi larutan yang mengandung pewarna. Nah, pewarna yang biasa digunakan itu adalah pewarna bromofenol biru. Setelah beberapa saat muncul pita berwarna biru. Nah, itulah yang menandakan hasil protein yang terpisah, warna biru-biru itu. Selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan untuk menggunakan kertas dalam elektroforesis kertas ini? Kertasnya itu apa yang boleh dipakai? Yang pertama, setidaknya mengandung 95% alfa selulosa. Kemudian yang kedua, memiliki kapasitas penyerapan yang sedikit, sehingga protein yang akan dipisahkan tidak terserap pada kertas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kertas yang sering digunakan adalah jenis Wetman, dan kertas Wetman harus mempunyai grade 3 mm. Kemudian lebar kertas yang dipakai itu antara 2,5 sampai 5 cm. Yang kedua adalah elektroforesis kapiler, yaitu metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan lipid, karbohidrat, protein, asam amino, nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer. Elektroforesis ini menggunakan listrik bertegangan tinggi yang menyebabkan semua komponen, ion, atau molekul netral bergerak ke katoda. Deteksi dapat dilakukan dengan teknik pendeteksian spektrometri atau elektrokimia. Metode ini memiliki efisiensi dan selektivitas yang baik, namun boros listrik karena menggunakan tegangan listrik serta harga alatnya yang relatif mahal. Dan yang terakhir adalah elektroforesis gel. Elektroforesis gel adalah elektroforesis yang menggunakan gel sebagai fase diam untuk memisahkan molekul-molekul. Awalnya, elektroforesis gel dilakukan dengan medium gel kanji sebagai fase diam untuk memisahkan biomolekul yang lebih besar seperti protein. Kemudian, elektroforesis gel berkembang dengan menjadi agarosa dan poliakrilamida sebagai gel media. Nah, selanjutnya adalah elektroforesis gel. Dalam elektroforesis gel, terdapat dua material dasar yang disebut sebagai fase diam dan juga fase gerak atau L1. Nah, fase diam ini berfungsi untuk menyaring objek yang akan dipisahkan. Kemudian fase gerak berfungsi sebagai pembawa objek yang akan dipisahkan. Namun, seringkali ditambahkan larutan penyangga pada fase bergerak untuk menjaga kestabilan objek elektroforesis gel. Elektroda positif dan negatif diletakkan pada masing-masing ujung aparat elektroforesis gel. Nah, selanjutnya adalah proses elektroforesis gel. Yang pertama adalah zat yang akan dielektroforesis dimuat pada kolom yang disebut well pada sisi elektroda negatif. Namun, apabila aliran listrik diberikan, akan terjadi aliran elektron dan zat objek yang akan bergerak dari elektroda negatif ke arah sisi elektroda positif. Kecepatan pergerakan ini berbeda-beda, tergantung dari muatan dan berat molekul DNA. Kisi-kisi gel berfungsi sebagai pemisah. Kemudian, objek yang berberat molekul lebih besar akan lebih lambat berpindah. Nah, ini adalah gambar dari proses elektroforesis gel. Elektroforesis ini sering digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kriminal. Kita dapat mengetahui pelaku kriminal melalui DNA pelaku. Contohnya adalah rambut. Pertama-tama kita harus memecah DNA dari sampel rambut tersebut dengan cara memasukkan ke dalam tabung reaksi dan dimasukkan ke dalam CPR. CPR ini berfungsi untuk memecah molekul DNA di dalam rambut.
VR ini akan dipanaskan dan nantinya akan memecah DNA pada rambut. Nah, di sini digambarkan molekul-molekul DNA yang terpecah. Molekul DNA ini nantinya akan dijadikan sampel pada elektroforosis gel. Setelah selesai digunakan, kita mengambil sampel DNA yang sudah pecah dengan menggunakan pipet. Lalu kita masukkan ke dalam elektroforosis. Di sini sudah terdapat kolom-kolom untuk tempat sampel. Di sini ada kabel berwarna hitam dan berwarna merah. Pada yang berwarna hitam merupakan elektroda negatif dan warna merah merupakan elektroda positif. Di sini gel berfungsi sebagai fase diam. Di bawah gel terdapat larutan buffer yang berfungsi untuk menyalurkan listrik. DNA yang memiliki muatan akan bergerak menuju elektroda positif, yaitu akan menuju ke kabel warna merah. Setelah selesai, kita bisa mengidentifikasi bagaimana hasil dari DNA tersebut. Selesai, terima kasih. Selanjutnya adalah fase diam. Fase diam dalam elektroforesis dapat disebut juga sebagai media pemisah. Media pemisah ini merupakan media yang digunakan sebagai tempat pemisahan dalam elektroforesis. Dalam elektroforesis, fase diam yang biasa digunakan berupa kertas pemisah, sel Pagi, sel polikrilamid, busa poliuretan atau biasa disebut agar-agar. Nah, berikutnya adalah fase gerak. Partikel bermuatan yang terlarut sebagai fase gerak, terutama ialah ion-ion yang kompleks. Pergerakan partikel dalam kertas tergantung pada muatan atau valensi zat terlarut, luas penampang, tegangan yang dipergunakan, konsentrasi elektrolit, daya ion, pH, viskositas, dan absorpsivitas zat terlarut. Selanjutnya yakni kegunaan elektroforesis. Yang pertama, dapat mengidentifikasi spesies hewan maupun tumbuhan. Ini bisa dilakukan dengan cara tes DNA, RNA maupun protein. Kegunaan kedua yaitu adalah mengidentifikasi DNA pada manusia. Nah, elektroforesis DNA merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran berat molekul dan struktur fisik molekulnya. DNA ini merupakan molekul bermuatan negatif, sehingga bila diletakkan di medan listrik, DNA akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Prinsip inilah yang dipakai dalam elektroforesis untuk memisahkan molekul-molekul DNA. Nah, dari identifikasi DNA ini dapat diketahui identifikasi kelainan genetik pada makhluk hidup. Nah, kegunaan yang keempat yaitu adalah mengurangi pencemaran udara pada corong uap pembakaran batu bara. Yang kelima, dapat menyaring debu pada pabrik. Nah, peristiwa elektroforesis ini dimanfaatkan dalam proses penyaring debu industri pada cerobong asap. Penggunaan debu atau asap industri dengan alat koagulasi listrik yang biasa disebut dengan alat pengendap kotrel. Partikel padat dalam debu atau asap ini dapat diubah menjadi agregat yang lebih besar dari ukuran debu. Agregat tersebut kemudian diendapkan di dasar alat pengendap kotrel dan menghasilkan gas buangan tersebut itu menjadi bebas debu atau ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.